Gue jujur nggak ngerti ya kenapa Axio rilis laptop satu ini, Axio Pongo 535 SKU yang masuk line up Pongo series yang di kelas harganya itu kelihatan udah rame sama Pongo itu sendiri. 750, 735 bahkan gitu kan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan ini tuh laptop yang posisinya tuh jelas beneran gitu kan atau justru malah bikin calon user tuh makin bingung. Untuk tahu jawabannya, mari kita mulai videonya. Hai, kenalin, ini adalah Axio Pongo 535 laptop gaming yang Axio lepas ke market dengan timing yang menurut gua kurang tepat ya. Ntar gua jelasin di belakang ya bagian ini ya. Di kesimpulan, kita ke spesifikasi utama dulu. Laptop ini pakai prosesor yang nggak baru-baru amat, Intel 13 Gen, tepatnya Intel Core i5 13420H dengan konfigurasi 8 core 12 thread yang punya boost clock tertingginya di 4,6 GHz. Agak downgrade ya dari sang kakak si Pongo 735 yang pakai i7 13620H yang udah rilis sekitar setahun yang lalu. GPU-nya pakai RTX 3050 dengan power ataupun TGP yang sayangnya nggak tinggi-tinggi banget, di 75 watt aja, kalah jauh dibanding TUF Gaming A15 yang sama-sama pakai 3050 juga, tapi TGP max-nya di angka 140 watt. Itu yang versi 2024 sampai 2025. Kalau yang 2026 itu dipotong jadi kalau nggak salah di 115 watt ya kalau nggak salah. Tapi tetap kan masih lebih tinggi gitu loh. Sisi lain, meskipun gak setinggi TUF Gaming untuk TGP-nya, Axio Pongo 535 ini bisa gue bilang sedikit lebih baik dibanding MSI 15 yang juga sama-sama pakai 3050 tapi TGP-nya cuma mentok di 45 watt aja dan dia cuma dipakein single fan aja. Ini pasti ya, bukan kemungkinan lagi. Itu laptop pasti lebih panas dan secara reliability juga lebih oke si Pongo 535 ini. Jadi plus minus lah ya dengan brand lain, dan yang ingin gue sampaikan di sini adalah ini laptop bisa kok bersaing dengan beberapa brand yang udah senior duluan di industri laptop global. Secara desain, ini laptop bisa gue bilang sangat identik dengan laptop Axio Pongo 725. Secara sasis mirip banget dari sisi penampilan, keyboard, tombol on off sampai bagian covernya ini identik. Mungkin dari si warna aja beda dikit ya, si Pongo 725 terlihat lebih gelap sedikit. Materialnya masih pakai plastik polikarbonat yang cukup kerasa kokoh dari samping, tapi kalau lu neken agak dalam di area kerja ataupun keyboard dan samping-sampingnya, ini akan terasa ada defleksi yang berasa ya. Mirip banget kejadiannya sama Pongo 725 yang ada juga di studio kita ini. Dan untuk tahun 2026 gua nggak bisa bilang juga kalau ini adalah sebuah laptop gaming yang ringan ya, karena emang cukup berat di 1,99 kg untuk bobotnya. Buat keyboard honestly punya feel yang persis sama Pongo 725 yang ya feelingnya biasa aja. Dipakai ngetik produktivitas masih oke, berasa ringan, tapi saat dipakai main game feeling tactile-nya tuh karena kurang dapet ya, jadi berasa kurang aja sih menurut gua. Layar laptop ini 15,6 inch IPS Full HD Plus dengan aspek rasio 16:10 ya, kekinian ya, 1920x1200 yang selayaknya laptop gaming murah. Secara color gamut ini belum 100% sRGB meskipun secara refresh rate udah 144 Hz. Artinya ini laptop akan nyaman buat gaming, tapi akan beda cerita kalau dipakai untuk color grading, editing misalkan, itu kan akan kurang berasa proper. Jadi buat para editor kelas pemula, kelas penengah yang butuh color accuracy tinggi, coverage coloring yang luas, gue sarankan untuk punya monitor eksternal yang proper biar bisa lebih nyaman kalau kita lagi kerja ataupun ngedit-ngedit di rumah gitu kan. Tahu banyak juga gitu kan sekarang monitor 100% sRGB yang harganya udah di bawah 2 jutaan gitu kan. Lanjut buat I/O port, kami akui ini portnya banyak, mau Type A, Type C semuanya ada, HDMI 2.1 sampai mini display port juga masih ada, intinya lengkap. Dan sekedar saran buat Axio, ini kalau misalkan versi next gen-nya udah ada Thunderbolt 4 harusnya akan lebih banyak yang suka lagi sama laptop ini ya. Buat konektivitas sudah oke kok, pakai modul Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 yang menurut gua udah cukup banget untuk kebutuhan zaman sekarang. Macam online gaming di Valorant maupun di game-game lain itu, ataupun bahkan untuk streaming online juga.
Buat storage di sini gua suka juga, ini identik sama Pongo 755 AMD yang pernah kita review beberapa saat lalu. Pakai SSD NVMe Gen 4 512 GB yang speednya cukup kenceng ya untuk read maupun write-nya. Ditambah lagi ada slot kosong untuk SSD NVMe, jadi bisa kalian upgrade ya. RAM juga udah jalan dengan kapasitas yang gede 16 GB meskipun masih pakai DDR4, jadi speednya tuh di 3200 MHz. Dan masih disediain satu slot tambahan RAM untuk upgrade kalau dibutuhin. Jadi ya bisa dibilang ini laptop cukup fleksibel ya. Kita masuk ke pembahasan performa. Intel Core i5 13420H yang ada di laptop ini ternyata performanya bisa dibilang konsisten tapi nggak sekenceng itu. Rata-rata di database yang kita punya, laptop dengan i5 13420H ini punya skor Cinebench R23 multicore-nya di angka 10 ribuan poin. Tapi laptop ini cuma dapetin skor di angka 9.700-an poin. Ya positif negatif ya, dan kayaknya emang ada limitasi dari Axio-nya ataupun dari Clevo-nya gitu ya, entahlah ya. Intinya ada dua sisi yang bisa kita lihat di sini. Sisi pertama positifnya, secara konsistensi performa dan suhu, deviasi performa laptop ini nggak sampai 3%. Bagus banget secara konsistensi performa. Suhu pun ya adem, ini rata-rata hitungannya itu di angka 82 sampai 83 derajat Celcius, itu naik turunnya segitu gitu loh pas full load. Lebih aman, tapi ya jadinya potensi si i5 13420 hanya ini bisa dibilang agak ketahan ya begitu. Kita pun coba tes laptop ini di skenario content creation pakai Premiere Pro, salah satunya dengan footage yang udah jadi standar pengujian kita, video 4K 1 menit triple layer effect. Laptop ini mampu habisin waktu render sekitar 3 menit 3 detik dengan experience yang gua rasa lumayan smooth ya saat dipakai editing untuk sebuah laptop dengan GPU RTX 3050. Laptop ini hanya dibekali baterai berkapasitas 54 Wh aja, sama persis sama Pongo 735 yang sanggup bertahan sampai 2 jam 39 menit di pengujian PC Mark 10 Modern Office battery saver serta konfigurasi Wi-Fi on. Artinya apa? Artinya lu harus terus bawa charger laptop ini kemana-mana biar kalau misalkan habis baterainya ya tinggal colok, daripada kena resiko laptopnya tiba-tiba mati gitu kan pas dipakai, mending dibawa chargernya. Lanjut untuk game AAA macam Black Myth Wukong, Hogwarts Legacy, Shadow of the Tomb Raider maupun Warhammer Space Marine ini aman lancar dimainin di laptop ini. Cuman saran gua aktifin DLSS-nya biar FPS yang didapetin ini bisa lebih tinggi dan experience yang dikasih juga lebih mulus. FPS count-nya kan lebih tinggi gitu intinya. Dan bisa kalian lihat untuk FPS-nya di data yang kita punya, kita tampilin sekarang nih ya. Sisi lain yang jadi catatan saat pakai laptop ini untuk penggunaan game adalah ternyata meskipun CPU-nya dikunci di titik suhu tertentu, beda sama GPU-nya yang dibiarin untuk bisa ngeboost lebih jauh. Tapi efeknya adalah ternyata ketika digas untuk main game yang ngandelin GPU banget, macam game AAA, distribusi panasnya geser ke area keyboard, agak anget dikit lah di penggunaan yang heavy. Jadi saran gua biar lebih nyaman, lu bisa manfaatin mechanical keyboard biar pas ngegame itu ya nggak khawatir soal experience yang keganggu karena suhu. Ya semoga aja next dan ke depan terus diperbaiki sih ya dari sisi ini ya Axio ya. Terakhir ke harga dan kesimpulan, harga laptop ini ada di 15, bahkan ada yang jual di 16 jutaan. Kemahalan relatif, dan menurut gua laptop ini emang hadir di waktu yang kurang tepat ya. Jadi gini di market kalau lu cari Axio Pongo 735 alias kakak dari laptop ini, alias versi i7 dari laptop ini, dia tuh masih banyak tersedia di market dengan harga 13 sampai 14 jutaan. Sementara laptop ini dijual di harga 15 sampai 16 jutaan dengan spek yang sedikit lebih rendah. Ada juga Pongo 750 yang masih bisa ditemuin di harga 15 jutaan di kelas yang sama. Jadi ya terlihat lebih kompetitif, dan menurut gua banyak calon user pun akan memilih kedua laptop itu dulu sih kalau misalkan stoknya tuh masih ada di market. Cuma ya kalau mulai goib ya suka nggak suka, Pongo 535 ini jadi salah satu alternatif untuk saat ini. Lalu apakah laptop ini jelek? Enggak juga, cukup bagus, performanya konsisten, GPU-nya pun bisa di boost cukup tinggi gitu kan. Jadi saat dipakai main game performanya masih oke, FPS yang didapetin juga masih tinggi juga untuk kelas spesifikasinya. Dan ekosistem Pongo ini karena terus diperbarui gitu kan, di-continue gitu kan, spare partnya harusnya akan lebih mudah, nggak sulit gitu loh, karena nggak cuma sekali bikin langsung beres gitu kan, tapi continue terus gitu kan. Dan menurut gua ini masih bersaing juga kok sama beberapa brand global lain. Cuman balik lagi yang gua harus garis bawahi, dia datang di waktu yang nggak tepat.
Intinya ini laptop bagus-bagus aja meskipun ada beberapa kekurangannya. Menurut gua better 750 atau 735 sih pongonya gitu kan. Terus fans Axio mungkin ada yang komen, "Bang, laptop RTX 3050 lain juga kan udah ada yang 15 juta." Iya udah ada, tapi lihat lagi dah contoh Victus, dia punya kelebihan di VRAM yang udah gede di 6 GB. Ataupun Acer Nitro itu layarnya udah bagus banget di kelas harganya, udah 100% sRGB 165 Hz pula gitu kan. GPU nya juga udah 6 GB VRAM. Jadi menurut gua value sesungguhnya laptop ini akan terlihat dan amat sangat bergantung ya dengan harga yang kalian semua lihat saat mau check out gitu kan. Kalau harganya lagi agak turun di 14 jutaan mungkin akan terlihat menarik nih laptop. Jadi di tengah kondisi market yang nggak jelas saat ini, gue sih berharap semua brand apapun, Axio, Asus, Acer dan kawan-kawannya terus bisa berinovasi dan yang akhirnya bikin kita sebagai user walaupun keluarin uang lebih itu ngerasa terbayarkan gitu kan dengan inovasinya. Entah inovasinya dalam bentuk apapun. Beruntungnya laptop ini tuh punya inovasi lain. Salah satunya adalah dari sisi after sales. Jadi laptop kalian hilang, kena bencana alam ataupun yang lainnya, intinya karena kesalahan pengguna itu bisa diganti 100% sama si Axio. Bukan hanya ADP-nya yang udah 3 tahun, tapi saat ini perangkat Axio Pongo udah dikasih gratis jasa ripasta, cleaning dan jasa upgrade seumur hidup. Nah, layanan ini cuma berlaku di Axio Care Platinum aja ya. Jadi nggak di semua service center berlaku. Menarik buat gua iya dari sisi ini ya. Tapi kalau misalkan ada pendapat lain, tulis coba di kolom komentar pendapatmu ya. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Banyak masukan, semoga didengar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.